Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tumbuhan sahabatku. Berkembangbiakan secara generatif, berkembangbiakan secara berkembangbiakan secara generatif atau menyebutkan, yaitu yang pertama, tumbuhan secara generatif adalah berkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Pertumbuhan generatif terjadi ketika sari dan putik melebur jadi satu dan dinamakan penyerbukan. Yang kedua itu proses berkembangbiakan secara generatif ada 5. Yang pertama, serbuk sari dari tanaman jantan hingga di kelapa putik baik akibat terbawa angin maupun hewan seperti lalat atau lebah. Yang kedua, serbuk sari melebur dengan intisari telur pada bagian putik. Yang ketiga itu peleburan kedua sel kelamin menghasilkan zigot. Yang keempat, zigot tumbuhan kemudian tumbuh sehingga membentuk embrio yang kemudian akan berkembang menjadi biji. Yang kelima, tumbuhan kemudian membentuk buah baik sebagai cadangan makanan maupun pelindung bakal buah atau biji. Ini selanjutnya tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan vegetatif, yaitu pertama ada umbi batang seperti bengkuang dan kentang, dua umbi lapis seperti paku, bawang putih, bawang bombay, dan kulit. Selanjutnya itu umbi bakar seperti wortel, singkong, lobak, bongkol seperti sup dan talas, lempung contohnya lengkuas, jahe, kunyit, dan teratai. Apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia? Ada 5. Yang pertama itu sebagai sumber energi. Yang kedua sebagai sumber vitamin untuk kesehatan. Yang ketiga sebagai sumber oksigen untuk bernafas. Yang keempat sebagai peningkatan air tanah. Yang kelima sebagai peneduh dan memperindah kehidupan yang ada di bumi. Bisa dilihat contoh ada 2 bunga yang tidak hanya tumbuh dan mekar di negara kita Indonesia. Yang ini contohnya. Yang pertama itu ada bunga di negara kita Indonesia, tapi juga tumbuh dan mekar di negara lain. Hal tersebut berada dalam kondisi geografis yang hampir sama, sehingga bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda. Sebagai contoh adalah bunga sepatu. Bunga sepatu. Contohnya bunga sepatu. Bunga sepatu yang tumbuh tidak jauh bisa tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, bunga sepatu bisa digunakan sebagai bahan pewarna alami. Kedua itu yaitu bunga kamboja. Bunga kamboja tumbuh dan mekar di Indonesia dan di negara Laos. Di Indonesia, bunga kamboja digunakan sebagai pelengkap tarian adat, yaitu tarian Melayu.
Sedangkan di negara Laos, bunga kamboja digunakan sebagai dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Indonesia dan Laos, Malaysia hidup berdampingan. Meskipun Malaysia hidup berdampingan, ketiga negara tetap memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Ini contoh tumbuhan yang berkembang baik dengan bunga adalah ini contoh bagian-bagian bunga. Yang pertama itu ada mahkota, ini mahkota yang di atas toh. Yang kedua ini bunga sari. Yang ketiga ada kelopak yang ini. Yang turun ke bawah, yang jutai ke bawah. Kepala sari yang ini. Tangkai sari. Kepala putih yang di tengah-tengah. Tangkai putih yang ini. Bakal biji yang di dalam sampai dasar bunga. Lanjut. Tahukah kamu tumbuhan jagung salah satu makanan pokok murah karena jagung dijadikan makanan pokok sebab ia menghasilkan karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Perkembangbiakan jagung. Para petani jagung memulai membiarkan jagung dengan biji-biji jagung tersebut nantinya akan tumbuh kembang menjadi buah jagung yang merupakan sekuntum bunga. Perlihatkan contoh video perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kayak tadi.
2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ya, sebelum itu kita akan sebelum kita pulang kita akan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya semua dan sampai jumpa.